praktisi ini, kenapa kok masih ada serangan, kenapa kok masih sakit begini? Awalnya kan pasien sebelumnya. Kamu ngamalkan buku maslak saja, istiqamah, sudah cukup dari semuanya. Sudah cukup dari semuanya. Hilang, nggak ada bekas. Hilang, nggak ada bekas. Baca Khulasah Madat, Widul Latif, Rotibul Hadat, Tawasul, itu sudah cukup. Nggak usah mikir macam-macam, nggak usah cari dikit-dikit lagi, nggak usah bertapa di Gunung Kawi, di Gunung Selamet. Nggak perlu. Itu wirid pamungkas sudah. Tinggal kuatkan mental kamu, selesai. Gitu. Tinggal kuatkan mental kamu, selesai. Gitu. Begitu. Nggak usah takut. Dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Wa kana Allahu 'aliman hakima." Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu merasa patah hati, lemah di dalam menasehati, di dalam membimbing orang lain, di dalam kamu berhadapan dengan musuh-musuh. Jangan patah hati. Kenapa? In takunu ta'lamun, kalau kamu itu terluka, anggota tubuhmu terluka, jiwamu terluka, misalnya kena santet, kena sihir dan lain sebagainya, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, karena sesungguhnya mereka ini juga sakit, luka sebagaimana kalian juga luka. Itu sudah pasti. Dukun misalnya membuat sihir perceraian kepadamu atau kepada korbannya, kepada pasien, maka pasti sebelum terjadi pasti ada keluarga dukun yang bercerai. Kadang dukun itu sendiri yang bercerai dari istrinya. Kama tadinu tudanu, kata Nabi SAW. Sebagaimana kau lakukan, kau akan dapatkan hasilnya, panennya. Dukun nyerang korbannya, sakit dan lain sebagainya, dia juga. Bahkan dia dituntut untuk mencari korban-korban nyawa-nyawa yang lain. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, keluarganya yang diambil nyawanya sebagai tumbal. Kalau nggak begitu, itu sudah pasti nanti keluarga, orang-orang terdekatnya, bahkan istri dan anaknya. Lama-lama dianya sendiri. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga luka sebagaimana kamu luka. Tapi apa bedanya? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kamu berharap pahala dari Allah, malayarjun, di mana mereka nggak bisa berharap kepada Allah, dapat siksaan, dapat dosa, tapi kamu dapat pahala ketika kamu dilukai oleh musuh-musuhmu, ketika kamu dapat musibah dari musuh-musuhmu, ketika kamu dapat bencana dari orang-orang yang menjahatimu, yang menzalimumu. Artinya apa? Kamu ini lebih berhak bersabar. Kalau dukun saja begitu bersabar, kamu harusnya lebih sabar lagi. Kenapa? Kamu masih bisa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tidak bisa mendapatkan pahala. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui. Hakima, Allah Maha bijaksana. Begitu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Gak usah panik-panik. Ini alhamdulillah banyak praktisi bertobat yang dulunya dukun, yang dulunya punya isian-isian bermacam-macam. Alhamdulillah sukses sekarang, berhasil dan banyak membantu orang lain. Begitu. Ada lagi yang lucu, tapi fakta ini. Ketika masuk KBRA, nggak lama istrinya minta cerai. Akhirnya bercerai. Kenapa? Karena peletnya luntur. Saya nggak nyindir kamu ya. Nggak. Jangan disut, kasihan. Loh, dia cerita sendiri soalnya.
Ya Rob, jangan panik, tetap semangat. Rutinan kumpul bareng-bareng itu penting sekali. Kalau kamu zikir sendiri wajib, apalagi kamu praktisi, lebih harus semangat, jangan lengah. Jangan lengah. Rutinan ini menjadi satu kekuatan yang besar yang saling sambung menyambung, satu kesatuan sesama praktisi. Kenapa? Karena itu konsep saling mendoakan. Sedangkan Nabi pernah mengatakan da'watul mar'i bidhahril ghaib li akhihi mustajabah. Doanya seseorang kepada saudaranya itu tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Mustajab. Kan ketika rutinan kan saling mendoakan. Apalagi ada salat rabito wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah barzukina bisyati wa salam wa sa'adati wa rabita fi din wa lil akhirah wa sallam. Itu mendoakan satu dengan lain. Ada ratibul haddad di situ yang saling mendoakan. Wa'fu anna, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Maka konsep seperti ini saling mendoakan menjadi kekuatan yang besar. Yang seharusnya mungkin kamu ini babak belur dalam waktu setahun, tapi karena ada rutinan satu dengan yang lainnya, akhirnya tersaring serangan-serangan itu sehingga serangan itu menjadi ringan sekali. Harusnya kamu ketabrak, harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu, tapi terselamatkan dengan doa satu dengan yang lainnya. Ya, bayangkan malam ini ada yang rutinan di sini, malam ini ada yang rutinan di sana, malam ini siang, pagi, sore, bahkan malam, setiap harinya itu ada yang rutinan. Di beberapa daerah itu tidak sama waktu rutinannya. Artinya apa? Orang yang tidak rutinan tetap mendapatkan transfer doa, transfer power dari yang rutinan. Terus begitu. Ini yang disebut dengan robitoh. Karena robitoh itu bukan cuma robitoh antar guru dengan murid, tapi robitoh juga terjadi antar sahabat dengan sahabat, antar pasangan suami istri, antar anak dengan orang tua. Robitoh luas, bukan cuma antar guru dan murid saja. Nah, ini dipraktekkan sama guru-guru kita, para habaib dan sebagainya. Panjang kalau saya cerita kisah-kisah mereka. Begitu. Maka ayo bangkit, semangat, ya semangat. Rutinan istiqamah, pindah-pindah rumah itu lebih bagus. Apalagi setiap cabang ada PC, markas, itu tambah bagus lagi. PW DKI ada kantornya besar. Setiap PC seluruh Indonesia ada kantornya. Ini sangat luar biasa manfaatnya. Misalnya kamu diusir sama istri kamu, kamu lari misalnya ke Jakarta Selatan, ke Jakarta Timur, ada penampungannya, kan begitu ya. Kamu misalnya dari Bogor tugas ke Surabaya, tugas ke Sidoarjo, di Sidoarjo, Surabaya, Gresik dan sebagainya, ada markasnya masing-masing. Saya anggota KBRA, ini buktinya, selesai. Bahkan ada yang dari Madura kerja ke Jakarta, ditampung di Jakarta. Mereka biasa istiqomah rutinan di Madura, tapi nggak tertinggal rutinannya. Kenapa? Gabung rutinan di Jakarta sama tim Jakarta. Terus di Bali, di Banyuwangi, di Bondowoso, di Malang, di Pasuruan, di Kudus, di Semarang, di Solo, di Demak, di Kendal, di Cirebon, di Serang, di Tangerang, di Kebumen, di Banyumas, ya, di Jogja, semuanya ada markas, semuanya ada kantor untuk teman-teman penanganan ataupun sekedar mendata. Di Bogor juga demikian, ada markas masing-masing. Begitu. Ini manfaatnya kita saling bersatu. Di dalam KBRA tidak ada senior dan junior, semuanya adalah keluarga.
keluarga. Pasien juga keluarga. Kamu meruqyah orang tua, kamu hatimu menganggap dia orang tua kamu, kamu anggap dia orang tua kamu, ayah dan ibu kamu, sehingga penanganannya lebih fokus lagi. Ini orang tua saya, ini begitu. Kalau ada yang lebih tua, itu saudara kamu, kakak kamu. Ada yang lebih muda, itu adik kamu. Kalau ada yang bening cantik, itu ya pasien tetap, bukan istri kamu. Begitu. Paham ya? Itu. Harus semangat. Ya Allah, banyak yang datang ke saya, ada yang habis 30 juta ke Ustadz D, ya, karena sekali penanganan sama Ustadz D itu 15 juta, 2 kali 30 juta, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Datang ke sini administrasinya sekian, penanganan 7 juta, terus konsultasinya setiap per jam 650.000. Dikomersialin sama mereka itu. Kita punya bukti data semuanya itu. Punya video-videonya juga. Tapi KBR alhamdulillah nggak ada yang target sekian, nggak ada. Alhamdulillah ya, tetap Allah kasih rezeki. Gitu. Tapi harus ikhlas, harus benar-benar. Bukan kamu nanganin yang tua cuma setengah jam, wah insyaallah sembuh ya. udah insyaallah sembuh, kan begitu, udah nggak usah dipikir insyaallah sembuh. Giliran yang muda cantik, wah kasusnya berat kayaknya. Kamu ini nggak cukup sekali, nggak cukup, sebulan itu 4 kali, itu minimal. Pret, modus. Hati-hati, paham ya, ujiannya besar karena kamu itu roki itu orang yang naik. Rokoyarki, rokoyatan, rokiyayarko, rokoyarki, rukyatan, rokiyayarko, rokoyatan. Isim failnya juga sama, roki, orang yang naik. Artinya kamu ini mau naik kelas, ujiannya pasti berat. Bukan kecil ujiannya, karena kamu mau naik kelas. Dari SD, wah kok besar ya ujiannya, kok berat ya. Setelah lulus ya ternyata ringan. Masuk SMP jual gitu. Setelah lulus masuk SMA ternyata ujian SMP ringan. Terus demikian. Sampai kamu membuat ujian sendiri kepada orang lain, jadi profesor, jadi dosen dan lain sebagainya. Begitu. Bisa dipahami? Paham ya semua ya? Alhamdulillah, berarti sudah selesai. Cukup sekian, sampai sini saya mau pulang ya. Besok lanjut ke Tangerang. Besok pagi saya itu pelatihan full dari pagi sampai sore. Malamnya habis isya tabaruk rambut Nabi SAW di Tangerang. Full. Belum lagi ada rapat sebelum tabarukan. Panjang acaranya. Ini tadi juga dari Cigombong. Ya, sebelumnya ruqyah masal di Bekasi, kemudian selesai penanganan, kemudian sampai sini jam 2, jam setengah 2 di Cigombong. Paginya sudah penanganan sampai sore tadi berangkat ke sini. Nanti malam langsung nggak nginep di sini, langsung berangkat ke Tangerang untuk persiapan pelatihan besok pagi. Malamnya ada tabaruk rambut Nabi. Sebenarnya ruqyah masal, cuma saya capek ketemu orang-orang sakit terus. Saya yang sakit lama-lama. Kamu nggak tahu panjul saya sudah parah-parah, ngeblank semua. Susah mereka, nggak nyambung, sudah mulai sakit semua. Ini tim-tim khusus saya ini, para panjul dan panjulwati. Nggak sempat mikir jodoh, jomblowati semua. Kamu tahu nggak adminnya itu masih jomblo? Masih jomblo. Kenapa? Mikir pasien, orang sakit. Saya pamit ya. Acara apa lagi sih? Aduh. Kamu ini hobi di ruqyah. Saya yang capek ngelihat orang, aduh salto lah, ngamuk-ngamuk.
Jadi macam pegel saya ngeliatnya itu loh. Kapan hiburannya saya ini? Ya, sampai istri sama keluarga saya bawa, nggak ada waktu kan, ya kan? Kita babak belur penanganan, istri ke puncak hiburan, ke kebun binatang, ya kan, ngomong anak hiburan, jarang ketemu suaminya gitu loh. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Begitu. Terus acaranya apa ini? Hah? Rukyah masa? Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, Masya Allah, Masya Allah. Berarti ini kan rukyah praktisi ya? Kalau praktisi, kalau pasien kan perlu bimbingan kan, gitu, perlu bantuan. Kalau praktisi berarti kalau reaksi sendiri ya tolong sendiri. Loh, ngerukyah praktisi. Berarti kan dia paham cara penanganannya.